Indonesia, negara subur dengan 42 juta hektar hutan, dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun masih ingatkah dengan film dokumenter Sexy Killers yang sempat menarik perhatian karena mengungkap sebuah fakta menyakitkan bahwa bumi pertiwi sedang tidak baik-baik saja. Dalam 1 dekade terakhir, deforestasi hutan terjadi. Keragaman hutan Kalimantan perlahan punah. Kekayaan biota karimun Jawa hampir tinggal cerita. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Fakta menyakitkan apa yang sebetulnya sedang kita alami? Ya, negara akan kembali terjajah. Tapi bukan lagi dengan bom atom. Bukan lagi dengan peluru-peluru. Bukan lagi dengan pasukan bersenjata. Tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam kubangan jebakan, agresi, ekonomi. Setuju atau tidak setuju, kita tahu bahwa Tiongkok adalah negara agresor. Cirinya adalah perusahaan BUMN Tiongkok berdiri di suatu negara. Dan hari ini, perusahaan BUMN Tiongkok berdiri di bumi pertiwi kita. Setelah agresi ekonomi terjadi atau serangan ekonomi dilakukan, maka bersiaplah, negara akan segera dikolonialisasi. Sumber daya alam negeri kita akan dikeruk habis. Lalu kemudian pasar kita akan segera dikuasai. Ciri awalnya adalah dengan munculnya digital marketplace dari negara Tiongkok atau milik anak negeri yang diambil alih oleh mereka, maka bersiaplah, pasar kita berada di genggaman tangan mereka. Tiongkok akan segera menguasai pasar lokal. Mereka menguasai jaringan distribusi. Mereka menguasai jaringan produk. Hingga kemudian, dengan pembayaran sistem non-tunai, maka sistem keuangan siap untuk mereka kuasai. Hari ini, kita telah masuk ke dalam propaganda mereka. Janji-janji manis yang mereka buat. Namun faktanya, ekonomi kelas bawah tercekik. Sumber daya alam makin terkikis. Fakta menyakitkan ini sudah diketahui oleh para pemimpin negara kita. Tapi siapapun pemimpinnya, it will never change anything. Kita hanya bisa memulai dari diri kita sendiri. Kita memulai dari mengubah mindset kita bahwa siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, perubahan tetap pasti akan terjadi. Perubahan yang nyata harus kita sadari hari ini adalah teknologi telah menggantikan fungsi manusia. Jika kita amati, berapa banyak warung tradisional yang telah terkikis dengan hadirnya minimarket. Betapa banyak warung telekomunikasi atau wartel yang kini dikalahkan dengan adanya telepon genggam. Sementara, telepon genggam yang tidak upgrade, mereka dikalahkan dengan hadirnya smartphone. Profesi menjadi security kini tergantikan dengan hadirnya teknologi CCTV. Perusahaan-perusahaan televisi bersiap gulung tikar dengan hadirnya YouTube. Begitulah perubahan terjadi dari hari ke hari. Tomorrow is today. Kita tidak harus menyukai perubahan, hanya saja kita harus tetap melakukannya. Memilih menonton mengamati perubahan atau bergerak untuk membuat perubahan, dua-duanya sama-sama memiliki resiko. Namun setidaknya kita tidak seperti Nokia. Dari Nokia kita belajar bahwa perusahaan raksasa bisa tumbang hanya karena tidak mau melakukan perubahan. Mereka memilih di zona nyaman. Mereka tidak mau berinovasi. Pilihan ada di tangan kita. Jika kita melakukan perubahan, mungkin ada hasil, mungkin tidak ada hasil. Tapi jika kita tidak melakukan perubahan, sudah pasti tidak ada hasil. Negeri ini butuh narasi aksi perubahan. Negeri ini butuh pribadi yang siap melawan kemunduran. Negeri ini butuh karakter yang siap memperjuangkan peradaban. Saudaraku, suatu saat nanti sampai berjumpa di medan perjuangan.